gue sendiri bekas jurnalis, bekas wartawan lah, kulit tinta kalau orang dulu bilangnya. Sekitar berapa ya, 6 tahunan ya, 6 tahunan bekerja sebagai jurnalis. Tapi sambil bekerja itu kan sering ke kedai-kedai kopi untuk ngerasain kopi atau makanan. Kita ngelihat vibes, kadang kerja di kedai kopi juga, kerja di kafe. Nah itu kayak punya ketertarikan sebenarnya dari dulu. Tapi karena kesibukan ya cuman kesibukan aja, kita ngerjain pekerjaan yang udah kita ambil saat itu. Tapi kemudian pas ada kesempatan ya pas awal-awal pandemi kayak gitu, banyak orang bilang ya kerja di rumah. Saat itu emang kebetulan kantor kita tutup, sehingga wah ini saat yang tepat nih kayaknya, dibanding gua harus luntang-lantung kanan kiri atas bawah jungkir balik untuk nyari duit, ya mendingan kita berkarya dengan apa yang kita bisa. Ya kebetulan saat itu nyari apa lagi yang bisa ya selain nulis ya, selain nulis, selain nyari berita, oh gue punya kebiasaan untuk explore di area F&B, khususnya kopi dan minuman seperti itulah. Dan kalau istri saya kan emang udah masak dan kawan-kawan, jadi ya udah dibanding harus nyari pekerjaan lain, mendingan kita bikin sesuatu yang kita bisa aja. Backgroundnya itu desainer grafis, sama juga dari kantoran desainer grafis juga, tapi keluar cuman lebih nge-explore tentang kopi juga sama makanan. Jadi semua yang ada di sini sih paling aku ngedesain sendiri, ngetata sendiri. Karena kita berdua punyanya apa sih awalnya gitu aja, kita bisa apa sih? Ketika memang harus terjun ke F&B, kita sukanya apa? Ya udah itu yang kita lakuin, nggak ngide karena lagi cuan ini kita bikin ini, enggak. Jadi kita lebih ke bisa apa? Ya kayak renov, kita bisanya apa? Lu bisa ngecat, ya udah kita ngecat sendiri. Lu bisa bikin bangku, ya udah kita bisa bikin bangku sendiri. Lu bisa bikin kopi, ya udah kita bikin kopi sendiri. Masakan, kita nyari menu aja, lu bisa bikin apa? Bisa bikin ABC. Ya udah itu aja, jangan memaksakan standar apa yang ada di kedai-kedai kita, yang di kedai-kedai kita hampiri itu ada, kita paksakan ada enggak. Pokoknya apa yang kita bisa itu yang kita bikin. Kesulitannya itu membuat percaya, menimbulkan kepercayaan. Bukan ke orang lain, ke diri sendiri sih. Gue bisa gak sih kan kayak gitu ya. Cuman karena kita didukung komunitas juga, dalam artian belajarnya banyak sekali dari orang-orang yang sudah lebih dulu bikin kedai kopi. Bahwa kalau lu mikir bikin kedai kopi atau kedai specialty atau kedai anything of the business gitu ya, jangan mikirin the return, tapi ya mikirinnya what you can give, apa yang bisa lu kasih itu dulu. Jadi ya gue mikirnya kalau memang kepercayaannya dibentuk dari apa yang bisa gue kasih, banyak banget. Jadi kita semangat buat bikin untuk apa nih sih yang bisa gue kasih untuk kedai gue. Nah itu yang bikin tantangannya ya, karena nggak mudah untuk bilang bahwa kita bisa ngasih sesuatu untuk customer kita. Itu dulu, dibanding kita mau bilang nanti gue dapat apa dalam setahun bikin ini, 2 tahun ini nanti gue dapat apa. Nah, menurut komunitas dan orang-orang yang saya ajak ngobrol itu ya, kalau lu mikirnya seperti itu, mending jual gorengan. Bukan berarti jelek, karena jual gorengan hitung-hitungannya lebih gampang. Lu tinggal goreng, lu jual, HPP per hari bisa lu hitung, hidup lu tenang, nggak harus mikirin bayar orang makannya pakai apa, nggak harus mikirin tempat ini seperti apa, nggak harus mikirin psikologi customer gue seperti apa, dan banyak hal lah. Untuk akhirnya kita berani, dan itu risetnya pun udah 3 tahunan ya sebelum kita memutuskan untuk ayo gue pengen deh 4 tahun lah. 4 tahun, jadi kita riset udah 4 tahun, tapi kemudian didukung oleh semesta bahwa hey ada pandemi gitu kan. Jadi ketika yang lain bilang wah bencana, menurut gue blessing in disguise sih. Nih lo pandemi, udah lo nggak usah ngapa-ngapain, lo mulai seriusin apa yang udah lo pelajarin, kayak gitu sih.
dagang kan pasti ada nggak semudah nggak banyak untung juga kan ya di pandemi ini. Cuman dari hari kita pertama itu ngerasain ya meningkat tapi nggak terlalu drastis banget. Grafiknya meningkat. Kalau untuk kerugian sih alhamdulillah ya nggak ada. Kayaknya nggak tidak signifikan karena ya itu kita ditolong terus sama Tuhan. Iya nggak tahu. Seolah-olah kalau orang ya kita nggak bisa memungkiri kan banyak teman-teman komunitas yang aku bilang bahwa ketika pandemi yang ada cuman marah-marah A B C D F G. Ketika aku buka ya aku cuman bilang mungkin ketika tidak pandemi pendapatan kalian tuh luar biasa. Yeah. Dan alhamdulillah aku belum pernah merasakan itu. Yeah. Sehingga ketika buka di pandemi kita rasa ini cukup. Tapi bisa jadi tidak cukup untuk orang lain karena dia pernah ada di atas kan, dia ngedrop, ya jadinya dia marah-marah. Kita nyikapin itu aja karena yang kita tuju itu growth-nya, bukan how many atau how much the money you can get, tapi growth. Jadi hari ini dapat berapa, bulan ke depan dapat berapa, 6 bulan pertama dapat berapa, setahun pertama dapat berapa, asalkan naik, mau cuman 1.000, mau cuman 2.000, ya ini growth, yang dihargai growth. Baru nanti ya ada 3 fase sih, 3 tahun pertama, 5 tahun pertama, sampai nanti ke depannya baru kita ngitung apa yang gua dapat. Karena balik lagi ini kan rumah, kalau kita nggak apa yang bisa kita kasih untuk rumah, ya gimana rumah mau ngasih ke kita. Lebih ke growth lu sampai mana, termasuk kepuasan pelanggan, termasuk orang tua menilai kita. Ya kan pasti kan mau dagang, orang biasa kerja kok dagang, emang bisa kan kayak gitu. Iya, dengan growth itu kan kita bisa bilang, maksudnya memang tidak banyak mungkin menurut teman-teman, menurut orang tua, tapi kita berkembang dan someday kalau konsisten keberuntungan akan berpihak pada kita kan kayak gitu. Karena keberuntungan datang pada orang-orang yang konsisten. Seriusnya itu, ya itu sepertiga sibuk itu awalnya tongkrongan gitu. Kita nongkrong orang-orang di pertigaan gitu, di salah satu warkop. Oh ini pertigaan sibuk. Tapi kan karena kita tuh saya backgroundnya jurnalis, teman-teman backgroundnya ada yang dari sejarah, ada yang dari keuangan juga. Kita mikir kalau misalkan pertigaan itu difilosofin kayak apa ya gitu. Akhirnya nyampe lah ke sepertiga ibadah. Pertama kan ketuhanan yang Maha Esa kalau Pancasila ya. Yaitu pertiga ibadah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah berarti itu kita butuh orang-orang, keluarga kita nih kita mengidolakan sosok ayah yang arif bijaksana gitu. Wah ini berarti sepertiga keluarga nih, itu aja. Baru kan kerakyatan yang dipimpin atau kemanusiaan yang adil dan beradab, dan terakhirnya keadilan sosial. Oh ini untuk sibuk kita berinteraksi sama orang itu ya kita berarti kan sibuk. Seriusnya adalah dalam hubungan manusia atau hubungan manusia di dunia itu ada Tuhan, keluarga lo, dan sama eksternal lo. Kita mengartikan eksternal itu ya sebagai kesibukan kita, sehingga jangan sampai cuman sibuk doang, jangan juga ibadah doang, jangan juga cuman sibuk ngurusin keluarga lo, sehingga balancing in life. Kalau nuansa kedai sih, tadi aku mikirkan rumah ya. Konsep itu rumah, berarti kayak udah home aja. Pas gue bikinnya itu ketika orang datang, itu bisa di rumah, lo namu, dikasih mau pesen makanan atau pesen minuman, dan konsep makanan minumannya pun itu berkonsep rumahan juga. Kayak misalnya ada keluarga sibuk, jadi ada ayah bintang, ada ayah bintang, ada bunda delima, yang tadi sebutin lagi ada kakak koko, dede manis, segala macam. Dan makanannya pun itu seperti bikinan rumah aja sih. Ada nasi, ada spaghetti, dan semua itu buatan yaitu Indonesia, rempah-rempah
kayak misalnya spaghetti rendang dari western ke Indonesia kayak gitu segala macam. Itu konsepnya ya berasa di rumah aja dah, nongkrong di rumah, nongkrong di teras rumah. Ya perjalanan hidup sih, kemana lu pergi pasti lu pulangnya kan ke rumah. Jadi rumah tuh tempat orangnya pulang, tempat orangnya sibuk bisa, dan rumah itu tempat paling aman ketika lu lagi galau misalkan dan berdoa sama Tuhan lu. Kadang kan anak zaman sekarang malu kalau kelihatan beribadah ya. Tempat itu lu ketemu keluarga lu, dan bahkan di rumah itu bisa jadi lu paling sibuk di rumah kan. Entah itu ibu-ibu sibuk ngurusin anaknya, udah pasti paling sibuk di rumah. Entah kita sibuk ngapain di rumah. Jadi ya rumah representasi yang paling pas lah buat lu berkarya menurut gue ya. Zona nyaman itu menurut kami lebih enak digaji orang, karena tanggung jawab kan lebih kecil, bayaran lebih besar. Tapi kalau untuk menciptakan sesuatu dan itu dibilang zona nyaman, menurut kami tidak nyaman sama sekali. Dan bukan berarti kami bilang bahwa kami keluar dari zona nyaman, tidak. Tujuan kami adalah ingin memiliki zona nyaman, tapi zona nyaman versi kami, bukan zona nyaman yang berdasarkan pendapatan. Lu nggak ngapa-ngapain dapat duit, atau lu tidak berkarya tapi lu kaya, ya itu kan bisa dibilang nyaman, tapi tidak nyaman buat kami. Jadi kalau dibilang keluar dari zona nyaman, betul, tapi mungkin zona nyaman menurut orang lain. Karena kita mau berada di zona nyaman kita sendiri. Oh sekarang ya bang? Oh ya belum, sekarang belum nyaman. kita masih membuat zona nyaman kita sendiri itu sih. Karena kalau dari rumah, ya kita rumah banget. Kalau kita cuma bisa bilang itu, bisa jadi itu minus untuk orang kan, bisa jadi plus. Tapi kita stick to the plan bahwa ini rumah yang jadi kedai, bukan kedai yang digayakan seperti rumah, tapi ini rumah yang dijadikan kedai. Jadi kalau dilihat dari tata letak bangkunya, ya udah gua tidak memaksakan ada satu meja 4-4 kayak resto gitu kan. Jadi ya udah mau ketika ada ruang tamu, ya ruang tamu kita begini adanya. Kalau mau di halaman, ya halaman kita begitu adanya. Jadi benar-benar feels like home. Bisa jadi minus, bisa jadi plus. Uniknya kita ya itu lu kesini kayak main ke rumah temen, rumah tetangga, rumah om, rumah kakek, tergantung kalian menilai kami seperti apa. Itu uniknya kita dan jadi diri sendiri. Kita nggak original lah, karena semuanya kita bikin sendiri. Maksudnya idenya tuh kita bener-bener ya, dia desainer grafis, bisa 3D, bisa interior. Jadi kita semua ini lukisan-lukisan dari temen sendiri semuanya, tidak beli, bukan pabrikan. Ini representasi kita lah. Target pasar tetap pada filosofi kita, sepertiga ibadah, sepertiga keluarga, sepertiga sibuk. Ibadah dalam artian segmen-segmen yang mau digaet, ya segmen mayoritas lah. Segmen mayoritas di kota tempat ini berdiri maupun di negara ini berada. Dan saya nyebutnya ibadah bisa jadi ibadah dalam artian religion, atau bisa jadi ibadah tuh silaturahmi. Jadi tempat orang-orang itu bertemu. Arisan itu kan ibadah juga karena menjalin silaturahmi. Atau gathering motor itu kan ibadah juga karena tidak memutus tali silaturahmi. Itu satu. Keluarga ya, pasar kita keluarga-keluarga kecil, jangan banyak-banyak juga karena space kita kecil ya. Untuk bawa satu pasangan muda, 2 anak untuk makan segala macam, dan sibuk
ya untuk orang-orang yang pandemi kan, namanya pandemi saat itu, kita menyediakan tempat untuk orang work from cafe. Pengennya sih meningkat terus ya, dalam artian itu orang-orang yang kesini tuh lebih banyak lah ya, dan lebih balik lagi gitu. Tapi sih alhamdulillahnya sih sampai sini tuh ngerasain naik-naiknya terus gitu. Alhamdulillah. Ya paling harapannya itu doang, nanti aku contek lagi. Apa harapan ya? Harapan, kalau harapan Rumah Sepertiga Sibuk ya bisa lebih berguna. Kayak misal dari segi customer service bagus, berarti kan berguna, bisa bikin orang seneng. Dari product development makin oke, berarti kan orang suka dan spend money tidak sia-sia. Kepuasan pelanggan itu kan nilai guna dari Rumah Sepertiga Sibuk. Begitu juga orang-orang yang bekerja, dengan dia belajar kopi bisa lebih bagus lagi, dia dikenal banyak orang, itu kan nilai guna rumah, berarti bagus untuk penghuninya. Karena balik lagi tadi, kita mikirin apa yang kita bisa kasih dulu. Soal rezeki udah pasti tidak akan jauh dari apa yang kita kasih kan gitu. Jadi kita lebih ke semakin berguna, semakin berguna, semakin berguna. Warga Depok atau warga di luar Depok sekitarnya mampir ke Rumah Sepertiga Sibuk. Dia daerahnya di Jalan Calung Raya, Kafling 85, Depok 2 Tengah. Patokannya itu Samsat Depok atau Taman Merdeka. Tinggal cus.